Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Mas, nanya dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Soghir. Oh, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikuti Islam a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama pemateri guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah sekretaris sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Ikuti Islam a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kami kabarkan untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi dan Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, ada Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode Jakarta 02121232333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Tapi Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Budi Setiawan di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait waris pensiunan Ustadz. Sahabat Ana adalah pensiunan asabri dan telah meninggal dunia. Negara memberikan biaya pemakaman, uang duka cita yang dibayarkan oleh negara tertulis dalam peraturan. Lalu ada pensiun terusan untuk ahli waris, di mana dalam peraturan manfaat pensiun ini diambil dari peserta. Untuk peserta 4,5% dari gaji, dan selanjutnya dalam peraturan selanjutnya iuran tersebut milik peserta yang dikuasai negara. Apakah ini termasuk harta warisan ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kehidupan ini mengakhiri diri kita semuanya. Menjawab pertanyaan tadi berkaitan dengan pensiunan, ya, ini permasalahan yang selalu muncul di sekitar masyarakat kita ya. Ketika si fulan wafat, biasanya seringkali pertama dia mendapatkan uang duka. Ya. Uang duka ini beragam munculnya. Ada yang muncul dari masyarakat, tetangga, teman. Ya.
Ada pula uang duka yang muncul dari perusahaan, ya, terlepas dia swasta ataupun dia orang PNS lah. Ya. Dia mendapatkan uang duka dari perusahaan-perusahaan atau dari pemerintah. Uang duka ini diberikan hanya istilahnya lamsam aja ya, atau diberikan ketika si fulan ini wafat, karena wafatnya dia diberikan itu. Maka uang duka ini bukan bagian dari warisan. Ya, uang duka ini ya bisa dikatakan kita simpelnya ya milik keluarga lah. Artinya kalau istri mengambil ya itu haknya dia, tidak ada masalah. Yang jelas uang duka bukan dari uang warisan. Kemudian yang kedua, ada pula uang pensiunan. Ya. Sebetulnya uang pensiunan ini tidak ada sangkut paut dengan kematian, tetapi berkaitan dengan usia tertentu. Ya, ketika si fulan sampai pada batas usia maksimal dia bekerja, maka dinyatakan dia sebagai pensiunan. Nah, di saat dia menjalani masa pensiunan itu, dia masih mendapatkan bagian dari gaji dia. Sekian persen dari gaji dia yang telah ditetapkan prosentasenya oleh aturan yang berlaku. Nah, ini uang pensiun ini tentu diambil dari jerih payah dia dan pekerjaan dia selama sekian puluh tahun lamanya. Nah, uang pensiun ini karena dia bagian dari keringat dia, bagian dari jerih payah dia sekian puluh tahun lamanya, yang ditetapkan dalam aturan dan undang-undang yang ada, ya, maka ini adalah bagian dari warisan. Ya. Turunnya tiap bulan umpama atau per 3 bulan, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah warisan menurut pandangan syariat Islam. Ya, secara hukum ini menjadi milik para ahli waris. Ya. Adapun realita kenyataannya banyak dari anak-anak pewaris ini itu menggugurkan haknya. Mereka menggugurkan haknya dan memberikan haknya mereka kepada ibunya. Ini yang banyak terjadi seperti itu. Karena melihat umumnya pensiunan tidak begitu besar. Ya, jadi sang anak-anaknya ini menggugurkan haknya. Dia tahu sadar bahwa ini uang warisan, hitungannya hitungan baku dalam hitungan waris, lalu mereka menggugurkan haknya, artinya dia tidak mau menerima, dan dengan sukarela, dengan ikhlas dia memberikan kepada ibunya. Tentu ini diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Budi Setiawan di Bogor, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Nelsa Vita di Kota Langsa, Aceh. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu. Izin bertanya, seorang suami yang istrinya meninggal dunia, tidak mempunyai anak, dan orang tua dari istrinya juga telah lama meninggal. Kemudian sang suami ini menikah lagi. Apakah istri yang meninggal itu mempunyai bagian dari harta suaminya? Jika ada, kepada siapa diberikan dan berapa bagiannya Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Jadi yang meninggal itu istrinya? Sini meninggal, iya Ustadz, istrinya meninggal. Bingung saya ngelihat pertanyaannya. Istrinya meninggal, ya, yang ditanya apakah suami dapat bagian dari istrinya? Apakah istri dapat bagian dari suaminya? Kok aneh ya? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertanyaan dari Nelsa Fitra ya, di Aceh. Barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kami. Seorang istri wafat, ya, tidak memiliki anak dan tidak ada kedua orang tua. Yang ada berarti ini suami sama saudara kandung sepertinya. Pertanyaannya, ya, apakah istri ini dapat bagian dari suaminya?
Bingung ya. Yang wafat istrinya, suaminya masih ada dan menikah lagi. Tapi pertanyaannya, apakah istri dapat bagian dari suaminya? Mungkin maksud pertanyaan ini adalah jika nanti di kemudian hari suaminya ini wafat, apakah istri pertama yang wafat lebih dulu dapat bagian dari suaminya? Ya, jawaban pastinya ya tidaklah. Kenapa? Karena istrinya kan sudah wafat. Ya. Kalau pertanyaannya dibalik, apakah suaminya dapat bagian dari istrinya yang sudah wafat? Nah, ini baru pertanyaan. Tentu pasti suaminya dapat bagian. Karena istrinya wafat, suaminya hidup. Tapi kalau dibalik, apakah istrinya dapat bagian dari suaminya? Bingung kitanya ini. Ya, yang jelas tidak, karena istrinya sudah wafat. Ya pasti dia tidak dapat bagian karena istrinya sudah wafat. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, barakallah. Mungkin disebutkan di sini suaminya yang punya harta mungkin, Ustaz ya. Ya, mungkin. Tapi Ustaz, jazakallah khairan. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Tapi ikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang warisan, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2333. Silakan. Tapi bisa kita bacakan lanjutan pertanyaan dari S. Wibowo di Jakarta, di Kota Bogor, Jawa Barat. Wibowo Bogor. Oh iya, Taib Ustaz, ada penelpon masuk, kita dahulukan penelpon Ustaz. Iya. Taib. Ya, Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Lina di Padang, silahkan Ibu. Iya. Izin bertanya Ustaz, ini tentang hukum waris. Ya, silakan Ibu. Nenek dan kakek sudah lama meninggal Ustaz. Punya anak 10 dan juga cucu. Sekarang rumah nenek mau dijual. Anak nenek 7 orang sudah meninggal. Yang masih hidup tinggal 3 orang. Ya, Bu. Pertanyaannya Ustaz, apakah anak-anak nenek yang sudah meninggal itu dapat warisan? Ya, Ibu Lina, saya nanya dulu. Ya. Nenek ini wafat tahun berapa? Nenek udah nggak ingat lagi Ustaz. Oke. Soalnya Ketika nenek wafat, apakah anaknya yang 10 itu masih hidup semua? ketika nenek wafat, Ketika nenek wafat, 10 anaknya itu apakah masih hidup semua? udah ada yang meninggal juga Ustaz. Ada yang meninggal. Ya. Berapa orang yang sudah meninggal? Afwan Ustaz, saya juga nggak tahu pasti karena kita sebagai cucu. Jadi Ibu tanya dulu info yang jelas, baru saya bisa menjawab. Kalau Ibu tidak bisa memberikan data yang cukup, saya nggak bisa menjawabnya Ibu. Oh gitu. Iya, jadi nanya dulu sebagai cucu dulu waktu nenek wafat tahun berapa. Atau nenek wafat anak-anaknya gimana, apakah masih hidup semua atau ada yang sudah wafat. Yang sudah wafat siapa. Nah baru di situ kita bisa membuat perhitungan yang jelas Ibu ya. Oh gitu. Kalau enggak nanti saya berabe runyam, nanti saya salah nanti ya. Silakan dicari info dulu, nanti boleh telepon lagi. Ya. Terima kasih Ibu Lina. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lina di Padang, barakallahu fikum. Bisa kita lanjutkan pertanyaan yang tertunda tadi dari S. Wibowo di Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang duda bikin wasiat di notaris. Isinya sebagai berikut. Menghibahkan rumah ke 7 anak kandung. Dibagi seperti hukum waris dan menunjuk anak tertua untuk melaksanakan pembagian tersebut dalam 1 bulan setelah meninggal.
2 tahun kemudian menikah lagi dengan penjelasan ke calon istri dan anaknya bahwa rumah tersebut sudah milik ke-7 anaknya. 3 tahun kemudian wafat, meninggalkan istri barunya dan 7 anak kandung. Sedangkan pembagian belum dilaksanakan dan sudah tertunda 15 tahun. Pertanyaannya, hal ini apakah merupakan hibah, wasiat, atau waris ya Ustadz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kalau saya pribadi menilai, ya, sepertinya itu kecenderungannya mengarah kepada wasiat. Ya, kecenderungannya mengarah kepada wasiat. Karena si pembuat wasiat ini mengatakan, di situ ada kata-kata bahwa ini pembagiannya dilakukan setelah dia wafat. Ya, sepertinya ini cenderung mengarahkan kepada mengarah kepada wasiat, ya, karena dia tidak memberikan hibah saat itu, ya. Jadi ini mengarah kepada wasiat. Kalau mengarah kepada wasiat, berarti hukum kembali kepada hukum ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan wasiat, yaitu wasiat tidak boleh kepada para ahli waris dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Terus jadi gimana? Nah sekarang berarti rumah itu dihitung secara syar'i, dan memang pewaris mengatakan dibagi kepada anak-anaknya secara waris. Itu sudah tepat berarti. Tetapi ini akhirnya menjadi pembagian waris bukan sebagai wasiat. Jadi dibagi sebagai ketentuan syariah, ketentuan waris. Dan berarti pula istri yang kedua, di mana pewaris wafat dengan istri yang kedua ini, dia termasuk yang mendapatkannya. Jadi yang berhak mendapatkan dari rumah itu adalah istri dan anak-anaknya. Istri yang kedua dan anak-anaknya. Bukan hanya anak-anaknya saja. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak S. Wibowo, semoga bisa difahami. Ustaz, pertanyaan lanjutan dari Umu Uwais di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ini masih berkaitan tentang wasiat. Apakah dalam Islam kita diperintahkan untuk berwasiat ya Ustaz? Lalu seperti apakah wasiat dalam Islam? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Apakah kita diwajibkan untuk berwasiat? Kalau diwajibkan tidaklah. Tapi kalau dianjurkan untuk berwasiat, ya kapan? Umpama ketika kita hendak bepergian. Ya, para ulama mengatakan di sini dianjurkan untuk menyampaikan wasiat kepada para ahli warisnya. Atau dia dalam perhitungan dokter sakit, kondisi sakit yang keras lah umpamanya. Maka dianjurkan untuk menyampaikan wasiat. Ya. Wasiat apa? Tentu wasiat yang paling utama adalah wasiat ketakwaan. Wa idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi. Ya, begitulah para nabi dan rasul dahulu ketika dalam kondisi sakit, kematian hendak tiba, mereka membuat wasiat. Nabi Ya'qub, ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sebelumnya, kemudian Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam setelahnya, mereka pada membuat wasiat. Yaitu wasiat apa? Ketakwaan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga detik-detik sebelum beliau wafat, ya, sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan wasiatnya, as-salata wa ma malakat aimanukum. Ya, perhatikan salat, ya, wajib bagi kalian, perhatiin salat, dan budak-budak yang kalian miliki itu perhatikan dengan benar, gitu ya. Jadi ada beberapa wasiat Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Jadi wasiat tentang ketakwaan, wasiat tentang amal saleh, wasiat tentang keimanan, ya, konsisten dengan akidah yang benar, agar anaknya mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, komitmen di atas Quran, sunnah, rajin belajar, ketakwaan. Ya. Ini wasiat yang paling utama. Ya, yang kedua, barulah Anda bicara wasiat tentang duniawi. Jadi jangan menyampingkan wasiat ketakwaan, iman, amal saleh
Kemudian yang dipentingkan adalah wasiat dunia. Walaupun mindset masyarakat kita, ya kalau sudah ngomong wasiat, itu langsung pikiran kita, otak kita langsung mengarah kepada apa? Wasiat wafulus ini. Ada wasiat, wah ada duit nih, cakep nih. Itu pikiran kita langsung mengarah kepada situ. Inilah jiwa masyarakat now, ya, zaman sekarang. Apa itu? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya sebelumnya wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian paling suka untuk bicara waris, paling suka untuk mengambil warisan, ngurusin waris, seneng. Artinya kalian sangat menyukai harta. Sehingga kalau dengar wasiat, itu konotasinya langsung wasiat harta. Padahal tidak, wasiat yang paling utama adalah wasiat ketakwaan. Pesan-pesan kepada anaknya agar menjadi anak yang soleh, solihah. Terus belajar syariah, belajar Quran, belajar sunnah. Terus mengamalkan amalan yang soleh, menjadi anak yang soleh, solihah. Nah wasiat-wasiat seperti ini perlu. Kemudian yang kedua, kalau dia memiliki harta, jangan lupa wasiat untuk apa? Untuk sedekah jariyah, ya, agar dia yang wafat ini mendapatkan pahalanya. Kalau hartanya banyak, ya bangunin saya masjid, bangunin saya umpama fasilitas dakwah seperti pesantren, sekolah umpamanya. Ya, ini amalan saleh ini semua. Ini adalah sedekah jariyah. Kalau duitnya hartanya nggak begitu banyak, mau wasiat untuk dibeliin Quran, Qurannya dibagi kepada mereka yang benar-benar menggunakan dan memanfaatkan. Ya, wasiat ketiga baru boleh Anda wasiat tentang pembagian harta warisan Anda sesuai ketentuan. Ya, barakallahu fikum. Episode Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Rusmini di Pacitan, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmini di Pacitan, Masya Allah. Alhamdulillah. Begini Ustaz, Ya, ada salah satu keluarga yang bapak ibunya itu sudah meninggal. Terus kemudian warisan itu dibagi anak-anak. Terus ibu yang sudah meninggal itu diberi bagian, maksudnya untuk diibadahkan haji. Apa yang seperti itu dibolehkan? Kemudian putra semua itu 10 orang, yang 2 orang sudah meninggal, tapi juga punya anak. Itu ya termasuk juga mendapat warisan apa enggak? Bu Rusmini, berarti harta yang mau dibagi ini harta si ayah ya? Ya mungkin yang saya sendiri kurang tahu saat ini karena titipan pertanyaan. Oke, ya terima kasih Bu Rusmini. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rusmini di Pacitan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Jika seorang ayah wafat, ya, kemudian setelah itu urutan keduanya baru istrinya. Kemudian setelah itu, di saat itu anak-anaknya masih hidup. Ya. Setelah itu anaknya yang 2 wafat umpamanya. Maka si istri ini masih mendapatkan jatah warisan dari sang suaminya. Kenapa? Karena di saat suami wafat, si istri ini masih hidup. Dia dapat jatah 1/8. Lalu jatah sang istri ini digunakan untuk menghajikannya. Apakah ini boleh? Jawabannya, jatahnya si istri 1/8 tadi itu harusnya jadi harta warisan yang dibagi kepada anak-anaknya yang 10 tadi. Ya. Yang 10 tadi. Nah, kalau mau digunakan untuk haji, berarti ahli warisnya harus sepakat untuk menggugurkan haknya.
Jadi ketika ahli waris sepakat menggugurkan haknya, maka itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Atau sang ibu wafat lebih dulu daripada sang suami. Berarti sini istrinya nggak dapat hak sama sekali dari warisan. Berarti anak-anaknya lah yang patungan anak-anaknya untuk menghajikan ibunya yang wafat. Boleh, bukan boleh lagi, ini anak berbakti namanya. Adapun dengan dua anak yang sudah wafat, kalau dia wafatnya belakangan setelah ayahnya, maka dia tetap mendapatkan warisannya walaupun sudah wafat. Lalu haknya dia diberikan kepada para ahli warisnya. Ya, barakallahu fiik. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Rusmini di Cipacitan, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan kembali Ustaz dari website. Pertanyaan dari Hofar Ismail di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya. Rahimahullah Abi Ana sebelum wafat berwasiat kepada anak-anaknya, mengatakan kalau nanti meninggal minta sebagian aset hartanya untuk disedekahkan atau infak. Namun tidak menyebutkan berapa nilainya. Yang Anda tanyakan berapa besar yang harus anak keluarkan ya Ustadz untuk memenuhi wasiat rahimahullah. Bagaimana cara menghitungnya dan apakah bisa dipresentasikan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Penanya yang bernama Ghafar Ismail. Sebelum saya menjawab, nama Al-Ghaffar ini adalah salah satu dari Asma'ul Husna. Al-Ghaffar ini adalah salah satu dari Asma'ul Husna. Yang artinya diterjemahkan jadi apa? Zat yang mengampuni semua dosa. Berarti punya sifat mengampuni dosa. Nama ini hanya milik Allah. Jadi akhi fillah, Pak Ismail ini ya tidak boleh menggunakan nama Al-Ghaffar. Ya, kalau Anda ingin menggunakan itu tambahi dengan nama Abdul Ghaffar. Ya, ini revisi. Ya, tidak boleh menggunakan nama Ghaffar karena itu milik Allah. Ditambahkan Abdul Ghaffar, hamba dari zat yang mengampuni semua dosa. Nah, baru ini mustaqim, baru ini boleh. Ya, kalau namanya langsung Ghafar Ismail, ini tidak boleh Ghafarnya. Kalau Ismailnya oke. Ya ditambahi Abdul Ghaffar Ismail. Nah, baru ini boleh Pak. Ya, barakallahu fiik. Kemudian menjawab pertanyaannya, ya. Orang tuanya sebelum wafat membuat wasiat, ya, untuk diambil dari sebagian hartanya untuk sedekah jariah, Masya Allah. Nah inilah contoh wasiat yang kita jelaskan tadi. Ini contoh wasiat yang luar biasa ini. Ya, dia minta jatah dari hartanya buat dia. Buat siapa? Buat si mayit. Kalau sudah wafat nanti buat di saya. Loh gimana caranya? Sedekah jariah itulah yang buat dia. Ya, sedekah jariah itu yang buat dia. Ya. Ketentuannya berapa? Tidak melebihi dari 1/3. Maka anak-anaknya wajib mengeluarkan wasiat sebelum warisannya dibagi sesuai ketentuan Al-Quran. Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Warisan ini dibagi setelah setelah wasiatnya ditunaikan. Jadi tunaikan dulu wasiat ayah Anda, baru setelah itu sisanya dibagi warisan. Yang ditunaikan dari wasiat itu tidak lebih dari 1/3. Boleh Anda mengeluarkan 1/3 maksimal, boleh Anda mengeluarkan 1/4-nya. Ya, barakallahu fiik. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah sedikit Ustaz, kalau Ghafar gimana Ustaz? Pakai H depannya, dikit aja. Sebetulnya itu Ghaffar. Inti aja yang gak pas ngucapinnya kali.
Atau kita yang nggak pas ngucapinnya, ya Ghaffar. Kalau Khafar, apa Khafar itu ya? Saya tidak tahu dalam bahasa Arab Khafar itu. Yang saya tahu Al-Ghaffar itu adalah nama Allah. Cuman huruf gha ini kan tidak ada dalam diksi bahasa Indonesia. Tidak ada kata Indonesia, huruf Indonesia yang mengatakan gha itu tidak ada. Adanya G, ya Q, ya G adanya, ya sama Q. Nah, gha tidak ada. Gha ada dalam bahasa Arab, sehingga seringkali pengucapan huruf gha ini kan nggak pas, miring-miring, gitu ya. Baik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pertanyaan tentang waris. Pertanyaan berikutnya dari Haprizal Bey di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pertanyaan seperti ini Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya. Ada seorang laki-laki mempunyai 3 orang istri dan setiap istrinya punya 1 orang anak perempuan. Datanya sebagai berikut. Istri pertama punya anak 1 perempuan. Di sini disebutkan cerai hidup. Berikutnya nikah kedua juga mempunyai 1 orang perempuan. Keterangannya cerai hidup lagi Ustaz. Dan yang ketiga nikah juga dikaruniai 1 anak perempuan, tapi disebutkan di sini cerai mati. Meninggalkan harta berupa 4 rumah makan komplit dengan gedungnya. Pertanyaannya, apakah anak perempuan pertama dan kedua mendapatkan warisan Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada akhuna Afrizal di Sleman. Ya, Sleman ini Yogyakarta. Yang menanyakan si fulan wafat, dulu pernah menikah. Pertama punya anak 1 perempuan, cerai. Kemudian menikah lagi, punya anak 1 perempuan, cerai lagi. Kemudian yang terakhir inilah istri yang wafat, sampai wafat. Ya. Pertanyaannya, siapa ahli waris dari Bapak rahimahullah ini? Ahli warisnya pertama adalah istri yang terakhir yang beliau wafat dengan istri ini. Berarti 1 istri, ya 1 istri, kemudian 3 anak perempuan. Nah ini ahli warisnya. Anak perempuannya 3, iya kan 3 anak perempuannya. Ya 3 anak perempuan. Jadi anak perempuan dari istri pertama itu kan anaknya. Anak perempuan dari istri kedua itu kan anaknya. Sebagaimana anak perempuan dari istri yang terakhir itu semua adalah anak dia. Anak dari sang ayahnya ini. Jadi ketika sang ayah ini wafat, maka semuanya ketiga-tiganya adalah ahli waris dengan porsi yang sama. Tidak ada perbedaan dari ketiga anak itu sama sekali. Jadi ahli warisnya siapa? Istri ya, yang terakhir ini yaitu 1/8. Kemudian 3 anaknya itu mendapatkan 2/3 dibagi rata. Ya, mendapatkan 2/3 dibagi rata. Masih ada sisanya. Sisanya itu diberikan kepada saudara kandung dari pewaris, laki dan perempuan. Kalau ada laki perempuan berarti lakinya 2 bagian, perempuan 1 bagian dari sisa itu. Ya, barakallahu fiik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan ikuti Islam azan ya Allah wa yakum dimanapun Anda berada. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi line telepon kami di 021 2123 2333. Silakan. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Umu Yodi di Pekanbaru. Oh ya, Umu Yodi. Silakan Umu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Yodi. Iya. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Oh ya, silakan. Begini, ada seorang karyawan di kantor notaris. Dia bertugas di pengurusan surat-surat izin dan pembayaran pajak.
Untuk memudahkan teknis pekerjaan, uang pengurusan izin dan pajak itu ditransfer kantor dan konsumen ke rekening pribadi karyawan tersebut dengan tetap pakai catatan. Kadarullah karena kemarin itu COVID, banyak kantor yang tutup sehingga pekerjaannya jadi menumpuk. Belum lama ini karyawan tersebut meninggal dunia dan akhirnya terbongkarlah bahwa ternyata selama ini tidak ada satupun surat-surat yang sudah diurus. Setelah dicek rekening pribadinya sudah kosong. Dicek mutasi rekening ternyata dipakai untuk kepentingan pribadi. Apakah kantor notaris ini bisa meminta pertanggungjawaban kepada ahli warisnya? Bila ada aset, apakah bisa ditarik? Karena kalau secara hukum negara itu sudah gugur. Ya. Begitu Ustaz, ya. Baik, cukup Umu. Ya, dah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, pertanyaan yang disampaikan oleh Ummu Yodi tadi, terima kasih banyak. Ya, pertanyaan dari member Dirasat Islamiyah di program Fatwa TV juga ya. Program Dewan Fatwa ya. Ada Dewan Fatwa ini, ada TV, Fatwa TV. Kemudian ada lagi program Dirasat Islamiyah, tapi ini program via grup WA. Ya, jadi pemirsa dan pendengar radio Dewan Fatwa ini ada 2 grup, ada 2 program, diantaranya adalah Fatwa TV ini, ya, televisi ini. Kemudian yang kedua adalah program namanya Dirasat Islamiyah, kalau terjemahnya Studi Islam, lewat grup WA. Nanti disampaikan oleh ustadz-ustadz dengan berbagai macam tema besarnya. Ya. Nah, pertanyaan yang menarik ini, apakah perusahaan notaris ini berhak untuk menuntut haknya mereka, hak notaris itu? Jawabannya iya. Karena uang itu adalah sebetulnya milik perusahaan kantor untuk proses kepengurusan surat-surat dan dokumen-dokumen tadi. Jadi keluarganya yaitu ahli waris bertanggung jawab untuk mengembalikan uang-uang itu. Ya, bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan semua uang-uang itu, karena uang itu bukan milik si mayit ini. Nah, dengan demikian para ahli waris ini telah menyelamatkan si mayit ini dari perbuatan dosa dan azab. Jadi bersegeralah si mayit untuk menyelesaikan hutang-hutang dari si mayit dan mengembalikan uang-uangnya kepada perusahaannya. Ya, barakallahu fiik. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ummu Aryo di Pekanbaru, semoga bisa difahami. Ustaz, masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan kembali dari hamba Allah di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ayah saya meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris 1 rumah. Sebagian anak-anaknya tidak ingin rumah tersebut dijual dan saat ini rumah tersebut disewakan. Apa uang sewa tersebut harus dibagikan kepada ahli waris? Apa hukumnya jika sebagian uang sewa rumah disedekahkan atas nama ayah saya dan sebagian yang lain disimpan untuk operasional rumah jika perlu perbaikan di kemudian hari? Dalam kurung, tentu ini ridho dari semua ahli warisnya. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya di Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ya, barakallahu fiik. Ya, menjawab pertanyaan ini pemirsa fatwa dan pendengar radio. Pertama, jika ada rumah peninggalan, sebagian minta dijual, sebagian tidak umpamanya, maka yang meminta haknya, dia berhak untuk mendapatkan haknya. Yang menolak untuk dijual, maka dia tidak boleh bersikukuh ya, mempertahankan keinginan dia untuk tidak menjual. Tidak boleh dia mempertahankan itu. Karena setiap ahli waris berhak mendapatkan haknya. Jadi dia tidak boleh bersikeras mempertahankan bahwa ini tidak dijual, itu tidak boleh. Ya, karena rumah itu
bukan milik dia pribadi, tetapi milik para ahli waris. Jadi kalau ada yang menuntut, dia berhak mendapatkan haknya dan wajib untuk diberikan haknya kepada dia. Tapi kalau mereka semua 100% sepakat untuk tidak menjual, maka itu haknya mereka, boleh-boleh aja, hak mereka. Kemudian rumah ini lalu dikontrakkan. Bagaimana dengan hasilnya? Hasilnya itu adalah harta warisan yang wajib dibagi kepada mereka. Jadi harta warisan yang wajib dibagi kepada mereka. Jika mereka bersepakat untuk disisihkan sedikit dari kontrakannya itu, untuk kemaslahatan si mayit mereka, untuk orang tua mereka yang sudah wafat, disisihkan, disedekahkan jariah, maka ini sebuah amal saleh dan semoga anak-anaknya menjadi anak yang berbakti sama kedua orang tuanya. Boleh? Boleh. Lalu kalau mereka disisihkan sebagian lagi untuk operasional rumah yang dikontrakkan, jika itu kesepakatan dari mereka semuanya, boleh. Ya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin masih ada waktu, mungkin kita bacakan terakhir di Ciamis, Jawa Barat dari Sopyan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Apabila yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, kecuali satu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki dan 3 ponakan laki-laki, plus 1 ponakan perempuan dari saudara perempuan. Bagaimana cara pembagian warisan ya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Sofyan di Ciamis, Jawa Barat. Ya. Si fulan wafat dan dia tidak memiliki ahli waris kecuali ponakan-ponakan. Siapa yang menjadi ahli waris? Para ulama kita mengatakan yang jadi ahli waris adalah ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki saja. Jadi siapa yang ahli warisnya dari semua deretan ponakan yang ada. Jadi jika tidak ada lagi anak, tidak ada lagi cucu, tidak ada lagi saudara-saudara kandung, sudah nggak ada semua. Paman yaitu saudara laki-laki ayah, juga tidak ada semuanya. Yang tersisa hanyalah ponakan-ponakan saja. Maka siapakah dari ponakan yang dapat warisan? Yang dapat adalah ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki saja. Sedangkan yang lainnya bukan ahli waris. Tetapi tentu ini akan memicu konflik. Jadi gimana? Maka sisanya ponakan-ponakan yang lain diberilah sebagai uang kekeluargaan dan dikomunikasikan kepada ahli waris aslinya, yaitu ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Mereka yang berhak untuk menentukan dan berbagi kepada ponakan yang lain. Barakallahu fiik. Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan sekaligus pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas waktu dan ilmunya Ustaz di kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Barakallah. Nah, ikut Islam azani ya Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi Anda ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawabannya kembali, Anda bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian kami kurir bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan kami ingatkan untuk live nanti malam insya Allah bersama Al-Ustadz Dr. Musyafa'at Darini Hafizahullah dengan pembahasan konsultasi Islam pukul 8 malam insya Allah. Kami kurir bertugas mohon undur diri. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir.